Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh pagi hari ini kita semua duduk bersama di komplek Istana Presiden. Mudah-mudahan hasil maksud kita, amin. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya Hari Purnama, saya Ketua Umum PB PGMNI. Saya Ketua Umum Pengurus Besar Punggawa Madrasah Nasional Indonesia. Tugas kami adalah mengawal aspirasi dan masa depan guru-guru madrasah termasuk kesejahteraannya. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun yang lalu, komunitas guru madrasah ini lebih besar jumlah honorernya, Pak, ketimbang negerinya. Dan jumlah ini bertahan sampai hari ini. Kami tidak menemukan sisi lain untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru-guru madrasah. Kami sudah melakukan langkah-langkah strategis sebenarnya. Kami sudah bertemu dengan RDPU dan Komisi 8, Komisi 10, dan kita bertemu dengan Badan Legislasi. Hari ini kami langkah terakhir ini, Pak. Ini langkah yang betul-betul tidak mudah buat kami mengumpulkan puluhan ribu guru madrasah di depan patung kuda. Semuanya satu suara. Pemerintah, Pak Prabowo, Pak Presiden, segera sejahterakan guru-guru madrasah ini, perlakukan mereka seperti layaknya seorang guru. Saya yakin Pak Prabowo memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas guru dan kualitas pendidikan. Tapi itu tidak untuk kami guru-guru madrasah, Pak. Tidak untuk kami di pendidikan madrasah. Nggak kami rasakan itu. Dan ini harus kami rasakan juga sebagai kue dari pembangunan bangsa Indonesia ini. Negara yang luar biasa makmur ini, tapi kok guru-guru madrasahnya nggak makmur? Ini ada masalah, Pak. Maka dari itu kami punya satu komitmen, hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah. Diangkatkan mereka, berani ke pemerintah mengangkat mereka menjadi P3K atau ASN dan ditempatkan di madrasah awal, maka ini adalah sebuah kabar gembira yang ditunggu oleh teman-teman di patung kuda sekarang. Tetapi hari ini Pak Presiden tidak bisa menerima kami karena beliau harus ke Korea. Kami tidak menganggap bahwa Korea lebih penting ketimbang menemui sama kami, tapi kami menganggap bahwa Pak Presiden tetapkan komitmennya, sampaikan kepada kami. Hari ini kami akan sampaikan kepada teman-teman di patung kuda, bisakah menerima sikap dari Pak Presiden yang hari ini nggak bisa menerima kita. Kalau seandainya teman-teman oke, kita akan membubarkan diri. Tapi jika teman-teman tidak oke, mungkin kita akan bermalam di situ, Pak, menunggu Pak Presiden. Tapi kita akan lihat dulu komitmen dari Pak Wamen hari ini yang akan menyampaikan aspirasi kita kepada Pak Presiden, dan kemudian dalam waktu 1 minggu ke depan ada kabar gembira, kabar manis untuk kami guru-guru madrasah yang tetap istiqomah dan konsisten membangun generasi berakhlak, beradab di bangsa Indonesia. Hatur nuhun. Saya Hari Purnama. Ini teman-teman dari organisasi guru, khususnya guru madrasah yang berkumpul di depan istana ya, di patung kuda, dan jumlahnya ribuan. Tuntutannya tadi sudah disampaikan bahwa organisasi guru madrasah ini ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden langsung. Tapi kita tahu, semua teman-teman tahu, hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC. Jadi tentu bukan tidak mau menemui, tapi memang Pak Presiden sedang tidak ada di tempat. Nah, oleh karena itu tadi saya menyampaikan aspirasi yang teman-teman dari guru madrasah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Dan dari teman-teman guru madrasah ini tadi juga sudah mengapresiasi ya banyak sekali kebijakan Presiden. Saya juga sudah sampaikan mengenai pendidikan. Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas, bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah,
dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Kami juga tadi menghadirkan pejabat dari Kementerian Agama, Pak Dirjen Pendis, untuk merespon. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu sebagai pemerintah kita akan melihat bagaimana kebijakan ini harus dibuat. Saya Muhammad Zain dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru. Ini tergabung dalam 4 organisasi profesi guru, ada PGSI, PGMM, PGMNI, dan PGIN. Ini organisasi profesi guru yang terdaftar dan resmi. Hari ini kita hadir dari seluruh wilayah di Indonesia, puluhan ribu Pak. Yang kami total sekitar 27.000 hari ini hadir dengan satu tuntutan utama. Hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Itu satu-satunya tuntutan kami. Harapannya Pak Presiden bisa menerima kami ke depan dan sekaligus memberikan informasi agar guru-guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi P3K. Perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Itu aja tuntutan kami karena itu salah satu poin tertinggi dari keinginan kami yang sudah usianya di atas 30, 40 tahun, 50 tahun. Tanpa P3K berarti negeri ini masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah. Apa yang saya kira menjadi itu. perhatian Bapak ketika para guru dari madrasah ini ingin menjadi P3K, Pak? Jelas lebih ke soal kesejahteraan. Problem guru hari ini adalah kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan. Hari ini kita hadir ingin memperjuangkan kesejahteraan guru swasta. Makanya kita hadir di sini tuntutannya satu, P3K. Dengan P3K itulah saya yakin guru-guru sekolah, guru-guru madrasah khususnya yang hadir hari ini bisa lebih sejahtera. Ingat ya, tidak boleh ada dikotomi, tidak boleh ada disparitas kebijakan afirmasi anggaran dari negara. Ketika sekolah P3K, madrasah swasta juga berhak untuk mendapatkan P3K karena anggarannya ada. Pak, sudah berapa lama guru madrasah swasta ini ada yang tidak maksud? Memang dari awal belum ada program P3K untuk guru madrasah, belum ada sama sekali. Sementara di sebelah sudah ada P3K dan sudah ditempatkan di sekolah-sekolah mereka. Kenapa di madrasah tidak ada? Kenapa ada dikotomi antara sekolah dengan madrasah? Sama-sama kita punya komitmen tanggung jawab sama untuk mencerdaskan bangsa ini, tapi kenapa sekolah ada afirmasi tapi madrasah tidak? Tapi kalau secara perekrutan, apakah P3K itu sama dengan guru-guru di madrasah? Karena di madrasah belum ada, bagaimana kami bisa direkrut? Jadi kebijakan itu baru ada di sekolah. Ini yang kami ingatkan, yang kita harapkan, yang bisa mengambil political will atau kebijakan ini adalah Pak Presiden. Sekali lagi Pak Presiden, harapannya, dan beliau tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan, akan disampaikan Pak Presiden. Makanya kita akan mendengarkan dalam waktu beberapa saat ini bagaimana komitmen beliau, karena saya yakin beliau punya komitmen untuk pendidikan khususnya madrasah swasta di negeri. Saya Muhammad Zain dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru. Ini tergabung dalam 4 organisasi profesi guru, ada PGSI, PGMM, PGMNI, dan